Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep kemitraan dengan pasien dan pengambilan keputusan bersama dalam manajemen pengambilan keputusan. Baik, untuk yang pertama, pelayanan yang berfokus pada pasien centered care. Kita lihat dulu definisinya menurut Institute for Patient Multi-Center Care 2012, pelayanan yang berfokus pada pasien dan keluarga adalah suatu pendekatan dalam perencanaan, pemberian dan evaluasi pelayanan kesehatan yang berbasis pada kemitraan dan saling memberikan manfaat antara pelayanan pasien dan keluarga. Jadi harapannya bahwa pada akhirnya nanti pelayanan itu tidak berfokus pada penyedia layanan, tapi berfokus pada pasien dan keluarga, kebutuhan mereka apa, kemudian yang apa dikeluhkan misalnya, terus kemudian bagaimana sih nanti ketika misalnya sudah tahu nih, oh ternyata sakitnya ini misalnya gitu. Nah, itu bagaimana sih apa yang akan dilakukan gitu untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian menurut Australian Commission on Safety and Quality of Healthcare, patient center adalah suatu pendekatan inovatif terhadap perencanaan, pemberian dan evaluasi atas pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kemitraan yang saling menguntungkan antara pemberi pelayanan, pasien dan keluarga. Jadi itu adalah sebuah pendekatan ya, bagaimana kita melakukan perencanaan, pemberian dan evaluasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pasien-centered care itu diterapkan kepada pasien dari segala kelompok usia, jadi tidak membedakan, oh dia masih kecil nih gitu, nggak usah kita prioritaskan untuk yang lansia aja misalnya, itu yang udah paham, kita prioritaskan ke dewasa aja. Kalau untuk anak-anak karena nggak paham apa-apa ya udah seadanya aja misalnya gitu, itu nggak bisa. Jadi segala usia, bahwa pelayanan kita berfokus pada pasien, tidak peduli dia usianya berapa, dari suku apa, ataupun derajat yang seperti apa. Kemudian bisa dipraktekkan dalam setiap bentuk pelayanan kesehatan. Itu bisa dipraktekkan untuk semua ya, misalnya yang anak misalnya perawatan luka ya sama dengan yang dewasa, remaja ataupun dengan lansia. Kemudian perbedaan model tradisional dengan pasien center, di mana model tradisional dan pelayanan kesehatan, dokter merupakan unit sentral atau pusat dalam model pelayanan kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa dulu masyarakat itu selalu berpikir dokter dan dokter gitu ya. Bahkan kita juga kurang dianggap gitu. Profesi kita semakin berkembangnya zaman kan semakin dilihat juga, oh perawatnya gini gitu. Kemudian model tradisional pelayanan kesehatan pasien dan keluarga dibangun patuh tanpa syarat pada keahlian dan profesional pelayanan kesehatan yang paternalistik. Jadi kalau kalian lihat dulu itu udah tuh menurut aja kita tuh masih pelayanan tuh kayak gini-gini, tapi kan kalau sekarang enggak. Contohnya ketika anak saya sakit itu dokternya kalau nggak usah kita lakukan tindakan ya bu, enggak, tapi mereka memberikan beberapa solusi. Saya di beberapa solusi bu untuk kasus ini. Yang pertama solusinya adalah ini, yang kedua solusinya adalah ini gitu. Jadi keluarga yang akan memilih, pasien yang akan memilih metode yang mana yang dikehendaki. Nah, kalau misalnya kita bilang bahwa mana sih dok yang terbaik menurut dokter sebagai tenaga ahli, maka mereka nanti akan mengutarakan pendapatnya. Oh, menurut saya yang terbaik itu gini, nanti adik mungkin gitu. Nah, itu nanti akan dikembalikan bagaimana keluarga apakah setuju atau tidak dengan saran yang saya berikan atau solusi yang saya berikan saat ini gitu.
Nah, ketika misalnya keluarga bilang, oh ya udah saya setuju aja sih dok, nggak apa-apa. Nah, maka baru kita lakukan perencanaan. Baik Bu, kalau seperti itu kita bisa lakukan tindakan itu nanti paling cepat di tanggal sekian, karena tanggal ini merupakan misalnya bukan kasus emergensi, kemudian di sini nanti dikerjakan di hari libur, sehingga kita putuskan untuk dikerjakan di hari weekdays atau per hari weekend. Misalnya seperti itu. Nanti ditanyakan lagi setuju atau tidak. Gitu. Kemudian model patient center kan merupakan pendekatan yang lebih modern dan pelayanan kesehatan sekarang. Model ini telah menggeser semua pemberi pelayanan kesehatan menjadi di sekitar pasien dan berfokus kepada pasien. Pada model patient center care ini diberlakukan kemitraan yang setara, jadi sama, gitu ya, nggak ada perbedaan, nggak ada eh, pengelompokan. Bahkan ketika dulu orang tua saya operasi gitu ya, eh, saya bertanya ke saya, kalau misalnya ini saya menggunakan umum, apakah sama ya untuk pengantrian IC-nya? Oh iya, sama aja. Menggunakan umum ataupun BPJS tetap antri untuk ICU karena ICU memang terbatas. Soalnya seperti itu. Jadi tidak ada eh, kotak-kotakan gitu ya. Kemudian konsep inti pada pasien cyber care itu ada 4 konsep inti. Yang pertama itu martabat dan respect. Jadi diharapkan tenaga atau penyedia layanan kesehatan itu respect terhadap pasiennya. Kemudian berbagi informasi, tadi ya sudah saya jelaskan bahwa nanti akan ada beberapa risiko misalnya, kemudian atau ada beberapa solusi yang saya tawarkan, kemudian ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, itu apa, itu berbagi informasi. Kemudian partisipasi, jadi di sini dokter selalu atau penyedia layanan baik dokter maupun perawat itu selalu mengajak keluarga dan pasien dalam prosesnya. Jadi tidak mungkin mereka akan bekerja sendiri gitu. Nah, makanya ketika misalnya kalian itu melakukan kegiatan, kemudian diterminasi, pasti ada kata-katanya, wah kerja sama bapak atau ibu baik sekali gitu ya. Karena apa? Karena kita menyertakan pasien dalam tindakan kita gitu. Tapi kalau enggak, ya kan cukup ya sudah cukup ya Pak ya. Saya pergi misalnya atau saya meninggalkan tempat gitu. Nah, tidak ada rasa kelibatannya. Makanya kalau determinasi itu selalu ada kata-kata atau sebaiknya ya ada kata baik kerjasama ibu baik sekali atau kerjasama adik baik sekali gitu dalam eh, saat saya melakukan kegiatan ini misalnya. Kemudian kolaborasi, selalu ada kolaborasi. Sekarang ini sudah baik ya menurut saya kolaborasi yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan. Misalnya ketika dirawat, misalnya kemarin ini pengalaman saya sendiri yang saya bilang, ketika anak saya dirawat itu masing-masing dari divisi itu datang sendiri gitu. Jadi bukan dokter sebagai center lagi gitu. Misalnya gizi gitu. Gizi itu kita akan berdiri sendiri. Bagaimana makannya untuk nanti suka makan apa dulu itu dikaji benar-benar oleh si gizi. Nah nanti ketika misalnya makan memang anak saya sakit penyakit, makan itu tidak ketika tidak habis tidak saya makan karena apa saya ingin saya pengen gizi tahu bahwa oh anak saya itu gak makan itu karena kan nanti akan jadi catatan ketika misalnya kalian makan makanan yang ada di situ oke lah apa mungkin itu daripada nggak makan gitu ya tapi waktu itu saya berpikir kondisi harus tahu bahwa anak saya itu lagi nggak nyaman tapi nggak mau makan dan itu terjadi gitu ketika misalnya kemarin saya susu ya untuk sebelum perawatan atau sebelum tindakan operasi itu lalu dikasih itu susu dan misalnya gitu. Nah, tapi ketika
ketika operasi anak saya kan sama sekali tidak makan, dia nggak mau gitu ya, itu kan tidak nyaman ya. Nah terus saya nggak kasihkan itu, misalnya bubur saya nggak makan, kalau kami makan ya dari keluarga saya di kantin sama kayak gitu. Nah saat itu susu yang awalnya adalah susu jamur gitu ya, awalnya dari putih, kemudian dia kaji kok nggak pernah diminum susu putihnya, terus akhirnya diganti dengan susu yang coklat. Terus coklat juga kok nggak signifikan, makan juga nggak banyak, malah turun dari nasi jadi bubur sum-sum gitu. Kok nggak banyak ya? Akhirnya susunya itu di hari-hari terakhir itu, kami di rumah sakit itu mereka ganti jadi Pediasure yang memang itu saya nggak apa ya, maaf ya saya sebut merek karena memang untuk susu yang Pediasure ini memang direkomendasikan oleh dokter untuk penambahan berat badan gitu, atau uh, dia setidaknya memiliki kalori yang lebih tinggi dibandingkan yang satu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu sekarang sudah mulai sendiri-sendiri. Kalau dalam manajemen mungkin sabar ya. Jadi nanti ada apa ya, ada kolaborasi di mana gizi itu menuliskan sendiri, kemudian apoteker itu juga menuliskan sendiri, apotekernya pun melakukan kajian sendiri, ada alergi enggak, obatnya apa, kemudian ada enggak obat yang dikonsumsi di rumah, saya bilang ada ya. Nah tapi kalau obat tetes ada misalnya seperti itu, oh ya ibu apa tesnya gitu. Jadi itu dikaji sendiri. Belum lagi dari perawatnya, itu perawat akan mengkaji untuk bagiannya sendiri juga untuk apa menentukan diagnosa keperawatan. Sedangkan yang medis untuk yang dokter itu juga bagiannya sendiri untuk menentukan diagnosa kedokterannya, kemudian untuk melihat perkembangan atau prognosis dari penyakitnya. Sehingga disitulah kolaborasi di mana pasien itu sebagai senternya, bukan lagi pasien itu hanya membutuhkan seorang dokter, itu tidak ya. Jadi gizi berdiri sendiri, apoteker berdiri sendiri, kemudian perawat berdiri sendiri, bahkan si dokter juga melakukan diagnosa sendiri. Gitu. Jadi tidak ada tuh serobot-serobotan dokter ngambil ini perawat atau tidak. Jadi mereka berkolaborasi. Karena ketika misalnya saya bilang, Mbak saya mau ganti, saya mau anak saya aja gitu pakai bubur sumsum yang ada di luar, itu sama perawatnya jangan itu nanti kami ganti aja sesuai kesukaan adik untuk saat ini, kami laporkan dengan pihak gizi gitu. Jadi bukan apa namanya, perawatnya bilang nanti saya akan buat gitu, tapi mereka akan apa ya, kalimatnya itu selalu melibatkan tenaga ahli yang lain. Misalnya kayak tadi kami akan berkoordinasi dengan gizi untuk mengganti ini adik misalnya ya, itu kolaborasi. Terus kemudian martabat dan respect. Dalam hal ini sikap seseorang tenaga kesehatan mendengarkan, peduli dan menghormati pilihan pasiennya atau saat ini memang sangat dikembangkan sekali ya. Karena apa itu sekarang di sosial media ya, kalian lihat bahwa kita agak sedikit miris ya. Kemarin salah satu perawat yang ada di puskesmas mana mereka melakukan TikTok itu tidak menghormati pasien. Nah, yang harus dikembangkan adalah mendengarkan, peduli, dan menghormati pilihan pasien. Jadi kita harus tahu kalau pilihan pasien menggunakan BPJS itu adalah haknya. Jangan pelayanan kita terus jangan turun ya, turun terus kemudian ini BPJS ini nggak usah nih kasih yang the best gitu dari kita. Tidak, jangan, sebaiknya ke profesional. Kemudian pilihan pasien juga harus dihormati. Ketika misalnya tadi ketika dokter anak saya memberikan dua pilihan ada A dan B, ketika misalnya saya waktu itu menjawab boleh dok kok saya dioperasi aja gimana misalnya gitu, ya itu harus dihormati juga gitu. Kemudian pengetahuan nilai-nilai yang dianut background pasien itu menjadi pengaruh ya, misalnya nilai-nilai yang dianut
mereka menganut bahwa ada satu agama, misalnya tidak boleh memakan ikan yang tidak bersisik. Nah, itu juga menjadi harus dipertimbangkan karena kan itu sebuah kepercayaan ya dalam agama. Gitu. Kemudian ada perawat, fisioterapi, analis, dokter, apoteker, dan lainnya. Budaya pasien ikut berperan penting selama perawatan pasien dan menentukan aturan pelayanan kesehatan kepada pasien. Kemudian culture atau budaya adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang. Jadi memang nilai dan keyakinan itu dari masyarakat itu akan dibangun dari culture atau kebudayaan itu sendiri, baik yang dipengaruhi oleh keagamaan atau yang dipengaruhi oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian berbagi informasi komunikasi itu dalam menginformasikan sesuatu kepada konsumen layaknya dilakukan dengan efektif. Tanpa komunikasi yang efektif di berbagai pihak, pola hubungan yang kita sebut organisasi tidak akan melayani kebutuhan seorang konsumen yang baik. Nah, dalam hal ini mengkomunikasikan dan menginformasikan secara lengkap mengenai kondisi pasien dan hal-hal yang berkaitan dengan pasien maupun program perawatan dan intervensi yang akan diberikan kepada pasien. Memberikan informasi secara lengkap dapat membantu dalam perawatan pasien, meningkatkan pengetahuan dan membuat keputusan. Jadi kita harus jelaskan kalau tadi ya pengalamannya juga tadi yang sudah saya ceritakan bahwa untuk membuat keputusan itu tidak mudah ya, karena mungkin akan ada diskusi keluarga. Itu kan baru tindakan kecil ya. Kalau tindakan-tindakan yang besar, misalnya yang saat saya itu operasi tulang belakang, itu harus diberikan informasi yang detail, termasuk risiko, kegagalan operasi mungkin bisa terjadi atau risiko dari operasi sekecil apapun yang akan dilakukan itu harus diceritakan sehingga pasien dan keluarga itu tahu. Jangan sampai ketika misalnya tindakan itu sudah dilakukan, terus kemudian muncul risiko dan itu di luar dari perkiraan dari keluarga dan pasien. Nah, maka akan banyak sekali protes ya, kemudian nanti akan ada pengacara masuk, kemudian jadi malpraktik dan lain sebagainya, nantinya menjadi sebuah kasus baru gitu. Nah, untuk menghindari hal yang seperti itu kita harus berikan pengetahuan yang cukup kepada keluarga dan pasien. Kemudian partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama, pasien dan keluarga dilibatkan dan disupport untuk ikut serta dalam perawatan dan pembuatan keputusan. Nah, artinya misalnya gini, oh ya, kalau misalnya sudah dioperasi, tindakannya apa sih? Nah, misalnya setelah post-op ya, post-op itu nanti keluarga harus seperti ini. Pasti dokter, perawat itu pasti akan melibatkan keluarga. Nanti di rumah gini ya Bu. Nah, itu adalah melibatkan keluarga dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh pasien. Kemudian pembuatan keputusannya juga kita harus libatkan. Kemudian partisipasi adalah hal yang dapat mendorong peran serta pasien dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan pasien. Pasti dokter akan bertanya, itu harapannya apa nanti? Nah, misalnya harapannya pengen sembuh. Nah, nanti pasti misalnya waktu saya operasi tulang belakang itu ditanyakan dulu sama dokter. Ditanya sama dokter, Bapak harapannya apa nanti? Ya, sembuh dok. Jika itu tidak memungkinkan atau sulit kembali untuk sembuh, maka mereka akan berkata dengan jujur. Bapak kalau pengen sembuh 100%, seperti sedia kala itu tidak bisa gitu. Yang akan kita upayakan adalah ini. Nah, nanti ini adalah untuk mengurangi gejala ini, misalnya kayak gitu. Terus kemudian upaya yang Bapak lakukan, misalnya ini. Nah, kalau misalnya Bapak latihan terus, misalnya Bapak latihan terus, kemudian Bapak mau
fisioterapi dengan beberapa. Nah, nanti upaya maksimal yang kita lakukan hanya bisa memperbaiki yang ini. Gitu. Itu adalah sebuah gambaran dari sebuah diagnosis penyakit ya, sehingga pasien dan keluarga itu bisa membayangkan, oh kalau saya dioperasi, dengan usaha saya dioperasi, kemudian saya melakukan fisioterapi dengan tepat, atau sudah dengan maksimal, saya hanya akan mendapatkan ini. Gimana? Lanjut atau tidak? Proses itulah yang akan membantu keluarga dalam pengambilan keputusan. Lanjut nggak ya untuk operasi? Atau mau stuck seperti ini dengan risiko bahwa nanti terjadi kelumpuhan, nanti Bapak akan kesulitan untuk buang air besar karena sudah menjepit pada sarafnya, misalnya gitu ya. Jadi proses-proses ini tidak bisa dihilangkan. Bahwa apa? Bahwa kalian pasien dan keluarga bisa, itu adalah haknya untuk diberikan informasi tersebut. Tapi gimana kalau misalnya tenaga kesehatan itu tidak menjelaskan, keluarga berhak untuk bertanya, gitu ya. Jadi bisa jadi terlalu banyak pikiran. Ada beberapa informasi yang kelewat, gitu ya. Namanya juga manusia, kita harus menghargai itu. Terus jangan sampai ketika tindakan sudah dilakukan, udah mana gitu kan, nah, udah deh, nggak apa-apa, saya ambil solusi yang B yang kita lakukan, misalnya gitu. Terus tiba-tiba ada risiko yang belum disebutkan sama dokter. Salah satu risiko yang belum disebutkan sama dokter. Nah, terus kemudian protes. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dihindari, Pak. Karena apa? Karena kalian punya hak. Jadi pasti dokter itu memberikan solusi, itu kan ada jeda waktu. Nah, di jeda waktu itu kalian diminta untuk mencari informasi dulu. Oke, gimana sih? Baru ditanyakan. Keterlibatan atau partisipasi adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka mengambil keputusan. Nah, tadi yang saya bilang bahwa ketika sudah dilibatkan dalam proses, maka kan sudah akan tahu sedikit-sedikit ilmunya. Nah, itu dicari tahu dulu, boleh pakai Google. Nah, itu nanti ditanyakan ke dokter. Nanti kalau saya baca itu seperti ini dok di internet. Itu apakah benar bisa gitu? Karena kita orang awam, boleh saja sah-sah saja ya. Seperti itu. Terus kemudian nanti mereka akan menjelaskan dari segi medisnya, dari segi ilmunya. Nanti keluarga akan mengambil keputusan. Nah, kolaborasi tenaga kesehatan mengajak pasien dan keluarga pasien dalam membuat kebijaksanaan, perencanaan, dan pengembangan program, serta implementasi dan evaluasi program yang didapatkan oleh pasien. Jadi nanti dilihat, oh setelah operasi kayak gini, oh setelah tindakan kayak gini. Nanti setelah itu kita lakukan maintenance ya Bu, atau kita lakukan perbaikan ya, atau kita lakukan fisioterapi ya yang akan dikolaborasikan dengan perawat fisioterapi. Nah, itu akan saling berhubungan satu sama lain, jadi disesuaikan dengan kebutuhan pasien seperti apa. Gitu. Kemudian keinginan pasien versus kebutuhan. Keinginan adalah segala sesuatu lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan ini tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera dipenuhi. Berbeda dengan kebutuhan, kebutuhan adalah sebuah barang atau jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Nah, kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih yang dibutuhkan? Apa keinginan? Misalnya kalian, aku pengen sembuh, ya itu pengen itu. Tapi apa saja yang dibutuhkan untuk sembuh? Itu kan yang sulit ya. Nah, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dari sifatnya, kalau kebutuhan itu mengikat. Tapi kalau keinginan itu nggak harus mengikat. Dari aku gitu, aku pengen sembuh, tapi caranya gini, ya nggak apa-apa, sah-sah saja gitu ya. Kan namanya juga keinginan, tapi kan belum tentu yang dibutuhkan. Gitu. Misalnya ketika
Mana saja itu dari tanggal kemarin. Saya ingin anak saya itu di CT scan. Nah, tapi kan itu ingin. Ya. Tapi setelah di cross check sama dokternya, oh belum dibutuhkan gitu. Nah, baru yang dibutuhkan adalah ronsen dulu aja nih. Nah, akhirnya di ronsen. Nah, setelah ada perbedaan pembacaan dari beberapa dokter, oh ternyata CT scan dibutuhkan, baru dilakukan. Itu contoh dari keinginan dan kebutuhan. Kemudian dampak yang diinginkan itu manfaat, kalau keinginan itu kepuasan. Nah, kalau misalnya saat itu saya minta dulu di aja, ya, ya kalau ya kalau memang ada keluhan, kalau misalnya dokternya bilang belum, ini belum belum nggak apa belum butuh CT scan. Kan kalau misalnya kita ini, saya pengen anaknya di CT scan, ya muspro juga. Ya kan nggak dipakai, belum belum tidak dibutuhkan oleh dokternya. Tapi berbeda ketika misalnya saat itu ya Bu, ini sudah rupanya ternyata kita harus CT scan. Nah, akhirnya apa manfaat yang didapatkan? Oh, ternyata memang benar Ibu. Ini misalnya tidak ada trauma kepala, tidak baik gitu kan. Kemudian yang dijadikan tolak ukur fungsi, tapi kalau keinginan itu selera. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk memastikan apakah terjadi cedera kepala karena kami ada perbedaan pembacaan dari hasil ronsen tadi. Terus kemudian kemitraan pasien versus konsumerisme. Dr. Dankol mengatakan bahwa 4 dasar bentuk hubungan antara dokter atau nakes dan pasien yaitu bentuk standar, bentuk paternalistik, konsumtif, dan mutualistik. Kemudian hubungan standar ditandai dengan kurangnya kontrol di kedua belah pihak, baik dokter maupun pasien, dan jelas jauh lebih ideal. Bentuk paternalistik ditandai dengan hubungan oleh dokter yang dominan dan pasiennya pasif, jadi suruh manut-manut aja gitu. Kemudian konsumerisme dikaitkan dengan sebaliknya, yaitu berfokus pada hak dan kewajiban dokter kepada pasien. Yang akhirnya bentuk hubungan mutualistik ditandai oleh berbagi dalam pengambilan keputusan dan sering melanjutkan jenis hubungan terbaik untuk saling mengenalnya. Jadi sudah tahu gitu ya, dijelaskan tahu sama tahu, baru nanti akan ada pengambilan keputusan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Jadi analisis dari proses pengambilan keputusan itu yang pertama adalah kita sebagai tenaga kesehatan itu memberikan informasi yang menyeluruh ya, menyeluruh. Terus kemudian dari informasi menyeluruh tadi kita berikan beberapa solusi yang kita tawarkan dari solusi yang mungkin kita ambil yang terbaik. Ada beberapa pilihan, kita berikan pilihan kepada pasien dan keluarga, kemudian bantu mereka untuk memahami terkait apa yang terjadi, apa yang mereka butuhkan, ya. Kemudian kalau sudah, mereka yang akan mengambil keputusan itu seperti apa yang mereka harus apa yang harus mereka pilih itu bukan tugas kita. Kamu harus minta enggak, tapi kita berikan pilihan beberapa tadi, kemudian mereka yang memilih, baru nanti akan ada kolaborasi saat pelaksanaan tindakan. Itu saja dari saya. Jika ada yang ditanyakan, kalian boleh komen di kolom chat ya. Kemudian nanti kita, jika ada yang ditanyakan, kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.